Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ronan mencekik Kirella. Dia berkata, kecuali kau mau berakhir sepertinya. Kirella yang merasa terpojok, dia mencoba merapal sebuah mantra. Terlihat energi berwarna emas terpancar atau keluar. Setelahnya terlihat mana Shield. Kirella pun berhasil mengeluarkan mantra tersebut, yang membuat Ronan sedikit terpental akibat mana Shield yang dikeluarkan oleh Kirella. Ronan yang melihat itu, dia berkata, baiklah, jadi kau tidak mau cara yang mudah ya? Lalu dia bergumam, sebuah shield ini sangat kuat. Tapi meski begitu, dengan sangat cepatnya Ronan berhasil memecahkan shield yang dibuat Kirella. Itu membuat Kirella terkejut. Kirella yang melihat itu, dia bergumam, bagaimana bisa dia memotong mana shield? Namun setelah itu, terlihat Ronan yang sudah mencapai Kirella dan langsung menusuknya. Tanpa bisa Kirella hindari, Kirella pun berteriak kesakitan. Dia memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Ronan berkata, lihat dirimu, kau setengah LF kan? Kirella yang mendengar itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan kuat. Lalu Ronan melanjutkan perkataannya, setengah LF berkeliaran dengan seorang bajingan. Siapa sebenarnya kalian? Namun tanpa Ronan sadari, ada seseorang yang sedang melakukan atau menyiapkan sebuah serangan. Explosion! Setelah itu terlihat bola api raksasa yang menuju ke arah Ronan. Ronan yang menyadari serangan tersebut, dia hanya mengangkat pedangnya. Setelahnya, dia pun menebas serangan tersebut. Terlihat satu sosok di belakang Ronan setelah kepulan asap menghilang. Ronan berkata, aneh sekali. Aku sudah memotong tanganmu. Apa yang terjadi? Itu Ronan yang melihat sesuatu di depannya, dia pun terkejut. Itu seperti tanaman yang bergerak-gerak. Terlihat Edon, yang dimana Ronan pernah memenggal tangannya sebelumnya. Dia berubah, itu seperti wujud mutan yang berevolusi. Ronan berkata, penampilanmu yang menjijikkan. Menjauh dari wanita itu, teriak Edon pada Ronan. Dasar bajingan busuk. Terlihat mereka yang saling berhadapan. Edon yang mengacungkan tangannya ke depan untuk menyerang kembali. Namun Ronan berkata, kau belum paham situasinya ya? Ronan pun menusuk Kirella kembali, yang membuatnya mengeluarkan banyak darah akibat tusukan tersebut. Edon yang melihat itu, dia terkejut. Ronan berkata kembali dengan tatapan tajam, kalian sudah tamat. Ronan kembali menusuk Kirella. Kirella yang tidak berdaya, dia hanya bisa berteriak kesakitan. Ronan berkata lagi, cepat putuskan, kau ikut denganku dengan tenang, atau aku memotong bagian lain dari ELF ini. Edon yang mendengar perkataan Ronan, dia sangat geram. Lalu Ronan melanjutkan perkataannya, apa tubuhnya bisa tumbuh lagi sepertimu? Tanyanya pada Edon. Edon yang tak mau mengambil risiko, dia menahan amarahnya sembari berkata, baiklah, aku akan mengikutimu. Mendengar hal tersebut, Ronan merespon, pilihan yang bagus. Aku juga sudah cukup melihat darah. Terlihat di sisi Kirella, dia hanya menjerit kesakitan. Ronan menoleh, repot juga kalau kau mati. Kenapa wanita ini?
Gumam Ronan. Terlihat Kerela yang tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Sebelum menyelesaikan gumamannya, Ronan menyadari akan sesuatu. Terlihat sebuah tangan raksasa yang sangat cepat. Itu menuju ke arahnya. Ronan terkejut. Dia bergumam, "Kapan?" Ronan pun langsung menahan serangan tangan raksasa tersebut dengan tergesa-gesa. Namun dia tidak sanggup menahannya, membuat dirinya terlempar hingga menabrak dinding gua. Setelah kepulan asap akibat serangan tersebut, terlihat Edon yang sedang berjalan. Dia menghampiri Kerela dan berkata, "Kerela, kau tidak apa-apa?" Kerela pun merespon, "Tenang saja, Edon. Aku berhutang padamu kali ini. Kalau kau tidak mengalihkan perhatiannya dengan pura-pura menyerangnya, aku pasti tidak punya waktu untuk merapal penghalang dan menghidupkan raksasa ini juga." Terlihat raksasa yang sebelumnya tersegel, itulah yang menyerang Ronan sebelumnya. Kerela melanjutkan, "Aku hanya bisa menghidupkan tangannya, tapi orang itu pasti sudah terluka parah. Kerela, kau harus pergi ke gereja dulu, melaporkan situasinya. Aku mau melihat bajingan itu sampai akhir." Terdengar suara Ronan di balik kepulan asap. Kerela yang mendengar itu, dia berkata, "Berhati-hatilah, orang itu adalah monster dalam wujud anak-anak." Edon pun merespon, "Aku tidak akan lengah lagi." Lalu dia bergumam, "Dia bukan anak kecil. Kalau aku tidak membunuhnya sekarang, dia akan menjadi ancaman besar. Aku harus terus menghalanginya." Di saat gumaman Edon, terlihat sebuah cahaya di mana Ronan berada. Setelahnya terlihat anggota tubuh Edon dari tangan sampai kaki itu terpotong. Bahkan tidak hanya itu, setelahnya terlihat semua tubuhnya terpotong-potong, di mana Ronan mengeluarkan semua kecepatan berpedangnya untuk menebas Edon menjadi daging cincang. Potongan-potongan tubuh dari Edon terjatuh bersamaan dengan terjatuhnya banyak darah. Ronan berkata, "Kau pikir kau mau kemana? Aku sudah bilang sebelumnya. Aku punya banyak pertanyaan." Kerela yang melihat itu, dia ketakutan. Dia berkata, Bagaimana kau bertahan dari luka parah itu?" Sembari dia mengeluarkan sebuah formasi sihir di depannya. Ronan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkan kalian kabur." Dek. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada Ronan. Dia merasakan sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Sial, tubuhku tidak mau merespon." Kerela yang melihat itu, dia berkata, "Bagaimana bisa situasinya berubah seperti ini? Ini menjengkelkan, karena aku tidak punya kesempatan menang. Melaporkan ini adalah prioritas utamaku." Terlihat di depan Kerela ada sebuah portal dimensi. Lalu dia menoleh dan berkata, "Persiapkan dirimu. Akan kucari tahu segalanya tentangmu dan mengambilnya darimu, temanmu, keluargamu, dan semua yang kau cintai sepanjang hidupmu." Mendengar perkataan Kerela, wajah Ronan gelap seketika. "Tidak, akhirnya aku menemukan petunjuk. Aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Semuanya akan jadi seperti saat itu lagi. Berhenti, berhenti, berhenti." Ronan hanya bisa bergumam. Lalu dia berteriak, "Ku bilang berhenti." Namun setelahnya terdengar suara seseorang. Itu benar. Terlihat seseorang yang sedang memegang pedang dengan aura hijau yang menyelimutinya. Itu sama seperti aura instruktur Neberus. "Berhenti," ucap seseorang tersebut. Kerela yang mendengar itu, dia langsung terhenti seketika. Tubuhnya tidak bisa bergerak.
Aku juga punya banyak pertanyaan. Pertama, biar kupastikan dulu. Dan benar saja, itu adalah aura ular dari instruktur Neberus. Instruktur Neberus pun melanjutkan, apa itu kau? Orang yang sudah berani main-main dengan muridku. Tanya instruktur Neberus pada Kerela.